Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan kalian semua nonton video ini dalam keadaan tetap sehat selalu. Nah, jadi di video kali ini atau konten kali ini saya ingin nge-review sebuah gaming case. Nah, ya dengan gamingnya. Jadi sebelumnya saya mau berterima kasih dulu kepada GameX yang udah mensupport channel kita untuk memberikan kita kesempatan nge-review salah satu produk gaming case mereka. Jadi di video kali ini kita nggak cuma nge-review tapi kita coba merakit dari komponen-komponen yang tersedia. Nah, jadi buat kalian nih yang lagi bingung-bingung pengen ngerakit PC tapi dari brand apa, itu kalian bisa nyobain dari GameX sendiri. Nah, jadi GameX sendiri ini udah punya beberapa e-commerce yang tersedia di Indonesia. Contohnya itu adalah Tokopedia. Nah, jadi di sana mereka udah banyak banget yang memproduksi beberapa hardware, komponen PC, kayak salah satunya gaming case dan hardware lainnya, sampai dengan peripheral gaming kalau kalian butuhkan dengan budget yang terbilang cukup murah lah intinya, ya sesuai dengan kantong kalian. Nah, jadi kalian bisa cobain karena dia punya kualitas yang bagus juga. Yang saya akan coba juga kualitasnya dari gaming case yang diberikan ini. Untuk kita coba ya dari beberapa komponen yang tersedia pada PC pribadi kita. Jadi dari komponen-komponen untuk dari dalam gaming case ini akan kita implementasikan ke dalam gaming ini. Nah, jadi ini dia, kenalin gaming case dari GameX untuk Braven C1. Nah, kurang lebih untuk desainnya ya terbilang standar lah ya, tapi dia punya teknologi yang belum tentu ada di gaming case lainnya. Nah, jadi kalau kalian penasaran dengan gaming case ini, sebelum kita lanjut videonya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau udah lama menonton video-video dari setiap channel ini tapi belum subscribe, jangan ragu untuk subscribe channel ini karena channel ini akan selalu membahas seputar dunia gadget dan teknologi pastinya. Kita subscribe, kalau udah, yuk kita langsung rakit ke gaming case ini. Let's go! Nah, jadi ini dia untuk hasil perakitan dari hardware yang pada casing kemarin. Kita pindahkan ke gaming case Braven C1 dari GameX ini. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Udah bagus banget kan? Nah, oke. Jadi untuk komponen-komponen atau hardware yang kita gunakan, yang itu ya pertama kita pakai fan ya. Di sini yang udah include, kita ngomong dulu soal fan coolingnya. Ada 3 di bagian depan, itu yang include dari GameX ya fan-nya, dan 1 di bagian belakang. Oke, untuk fan di bagian atas ada 2 buah. Itu kita ambil dari ini, dari cooler masternya, itu master liquid ya. Kita ambil, kita letakin di bawah, yang kebetulan dia udah support dengan eRGB. Jadi dia bisa sinkronisasi dengan hub controllernya. Oke. Kemudian ada 2 di bagian bawah untuk fan coolingnya, itu dari Deepcool. Nah, di sini sayangnya untuk fan-nya, untuk Deepcool-nya dia belum support eRGB, dan sayang sekali itu nggak support sinkronnya. Nah, bisa kalian lihat kan, beda kan semua. Untuk di bagian bawahnya dia nggak ada eRGB-nya, jadi nggak bisa sinkron, hanya dengan LED-nya aja. Oke, jadi semua total ada 8 fan cooling yang bisa kalian implementasikan ke bagian gaming case ini. Jadi udah dingin banget, plus dengan kipas COC-nya. Ada fan cooling COC-nya yang lebih besar ya ukurannya dibandingkan fan cooling seperti ini di bagian belakang. Jadi ya fan cooling itu kalau dibilang cukup membantu, yang dimana dia langsung nyemprot untuk kipasnya itu ke bagian motherboard kalian. Jadi
terhindar dari yang namanya overheating. Sebenarnya ini udah cukup adem banget ya, karena memang fan coolingnya aja udah 8 plus dengan kipas di bagian belakangnya untuk yang teknologi COC dari GameX-nya. Oke, selesai bagian fan cooling, kita masuk ke motherboard. Nah, motherboard di sini kita pakai ASRock Steel Legend yang Z590 ya, Steel Legend dari ASRock, yaitu pakai form factor ATX, jadi udah besar banget. Oh ya, untuk form factor nih, for information, gaming case Braven C1 ini itu bisa MATX, ATX, ITX dan MITX. Jadi itu udah banyak banget ya yang bisa. Jadi kalian bisa pakai mini PC dan MATX yang ATX yang sebesar ini. Jadi udah bagus banget. Oke, udah selesai dengan motherboard, yaitu kita pakai prosesor Intel Core i5 generasi 10 yang soketnya sesuai ya dengan motherboardnya, pasti LGA 1200. Itu pakai ini, kita nggak pakai bantuan kipasnya, kita pakai ini master liquidnya dari Cooler Master. Yang kemarin biasanya saya pakai untuk master liquidnya itu secara horizontal, tapi di sini untuk gaming case ini sayangnya nggak bisa kalau horizontal, harus secara vertikal. Kemarin udah kita cobain, itu nggak bisa. Kalau untuk radiatornya itu bisa aja, khusus untuk radiatornya itu bisa, tapi sayangnya waktu kita pasangin sebuah kipasnya itu atau fan-nya, kan dia punya fan-nya, dua buah fan-nya itu ketahan dengan RAM. Nah, jadi dia ketahan dengan RAM, sayang sekali. Jadi kita harus ya ngikutin standarnya untuk gaming case ini, itu di bagian depan dengan kipasnya menghadap ke depan. Nah, jadi kita nggak letakin di bagian belakang karena lebih dingin untuk mengeluarkan dari depan seperti ini. Dan tampilannya pun kalau dari depan ya tetap bagus gitu. Nah, bagus, tetap berwarna. Kalau kick fan ini kita letakin di sini, jadinya untuk bagian depan nggak berwarna. Oke, untuk master liquid kita pakai Cooler Master ya dengan fan-nya ini. Sebenarnya karena kita ngikutin standarnya, jadi untuk GameX itu kita pakaiin tetap 33 di sini, dan untuk dari fan untuk Cooler Masternya kita pakaiin di atas yang tadi udah support ARGB juga. Nah, cuman di bagian bawahnya aja. Oke, udah selesai di bagian radiator, kita masuk ke GPU-nya. Ini kita gunain Vega card dari MSI, yaitu MSI OC Edition, yaitu GTX 1660 non TI. Ini udah membantu banget ya selama saya ngedit video, main game, itu udah mendukung banget. Oh ya, untuk komponen-komponen hardware-nya kalau kalian penasaran, saya pernah udah review ya lebih lengkapnya. Ada 2 part, kalian bisa nonton nanti yang akan saya sediakan linknya di deskripsi. Oke, masih di soal VGA card, jadi posisinya itu secara horizontal seperti ini ya, itu ya standar lah ya. Di sini kita taruh yang di posisi kedua. Tapi sayangnya itu di sebelah sini kemarin kita salah pasang ya, salah pasang keliru. Kita pasang bagian sini, itu udah kita buka bagian besinya ini untuk kita baut ya. Itu nggak bisa dipasang lagi ternyata bagian duanya, bagian belakang sini. Jadi ya gitulah, itulah salah satu kekurangannya dari PC case GameX ini. Nah, untuk masih di bagian depan juga, dia untuk bukanya nggak pakai screw lagi seperti gaming case yang biasanya, tapi dia udah sliding. Nah, seperti ini, pakai tempered glass. Jadi ini kaca ya, kaca. Nah, jadi lebih mudah kalau kalian ingin bersihin. Kemudian kita lanjut untuk ke bagian atas. Oke, di bagian atas di sini ada dust filternya. Nah, jadi ya kalau berdebu-debu yang ini masih bisa difilter dengan dust filter seperti ini. Ya sebenarnya masuk juga sih kalau kita bilang debu-debunya, yang namanya debu partikel yang cukup terbilang kecil tetap masuk, tapi ya cukup worth it lah dengan adanya dust proofing seperti ini, di anti debu. Nggak cuma di bagian atas, ada juga di bagian fan cooling COC-nya. Kemudian untuk di bagian belakang yang ingin saya jelasin, cara bukanya itu dia ada 2 buah screw seperti ini, tinggal dibuka aja. Ini udah kita longgarin. Screw 1, yang kedua. Nah, kalau yang sebelah kanan tadi pakai tempered glass, dan untuk bagian belakang bagian sebelah kiri itu dia pakai material SPCC-nya. Nah, jadi tadi untuk
water dust. Maksudnya untuk ininya anti debunya dari bagian kipasnya, fan-nya. Jadi dia magnet, tinggal tempelin seperti ini aja. Oke, tuh tutupnya seperti ini. Nah, yang ingin saya jelasin tadi kan untuk include kita beli gaming case ini dari GameX Braven C1 itu kita udah include 4 buah fan dari GameX dan 1 hub controllernya di bagian sini yang ARGB untuk kontrol ARGB-nya ya, yang bikin dia sinkron semua untuk fan cooling motherboardnya dan sampai dengan master liquidnya juga. Nah, jadi ini dia untuk fan-nya, fan dari COC yang punya teknologi yang sebenarnya belum ada di semua gaming case. Jadi ini adalah teknologinya COC cooling dan overclocking. Oke. Untuk manajemen kabelnya kurang lebih seperti ini ya. Agak ribet lah sebenarnya, agak sulit memang, benar-benar sulit susah lah. Tapi ya masih oke-oke aja dikarenakan juga kita pakai motherboard yang ATX. Jadi terbilang lumayan sulit karena memang udah besar banget. Jadi manajemen kabelnya jadi lebih sulit. Tapi namakan sulit tapi ya kalian bisa lihat sendiri bisa juga. Apalagi kita pakai power supply. Oh ya, ngomongin power supply, kita masih pakai Black Widow 500 watt yang bronze plus ya, masih bronze plus, tapi ya cukup lah untuk ngidupin hardware-nya. Kita pakai yang 500 watt. Kemudian kita ke bagian mana ya? Oh ya, kita pakai hard disk satu buah yang 1 tera. Itu kita pakai Seagate Barracuda, saya hampir lupa tadi. Jadi dia bisa dipasangkan 2, itu ditimpa di samping power supply-nya. Bagian ini kita karena pakai 1 ya 1 aja di bagian bawah. Ya, bagian sebelah sini. Selanjutnya ini ada 2 untuk slot SSD. Tapi di sini kita pakai yang SSD-nya M.2 SSD dari XPG yang include ke dalam motherboard-nya. Jadi kita nggak payah letakin di sini. Tapi kalau saya ingin tambah lagi ininya ya, storage-nya, saya bisa letakin 2 buah SSD di bagian sini. Tinggal kita kaitkan aja. Untuk berarti hard disk ada 2, itu di bagian samping power supply, dan untuk SSD itu ada 2 di bagian sini. Nah, lengkap ya. Jadi ya kita nambah-nambah storage jadi aman karena masih ada slot, dan untuk nambah SSD itu masih ada slot juga. Karena di sini kebetulan kita untuk SSD M.2 SSD-nya include ke bagian motherboard-nya yang kita ada soketnya lah intinya, karena kita pakai ASRock untuk motherboard-nya. Oh ya, saya ingin bahas untuk panel panel I/O-nya. Di sini ada yang pertama USB 2.0, 1 buah USB 2.0, kemudian ada tombol reset, terus ada indikator yang bisa kalian nyala-nyala, indikator processingnya lah intinya. Kemudian ada HD audio yang terdiri dari port auxiliary, terus ada port microphone. Kita geser, terus ada 2 buah port USB 3.0 yang bisa kalian colokin. Kita ke bagian bawahnya, di sini ada pengatur modenya, terus ada tombol power, dan di sini untuk mengatur brightness dari ARGB-nya. Kalau di sini mengatur modenya sebelah ini, dan yang sebelah sini itu mengatur brightness-nya. Oke, kita contohin langsung ya. Saya agak geser sedikit. Sekalian kita lihat deep cool ini yang nggak sinkron ya dengan ARGB-nya. Ini kita letakin sini, colokin, ya, tekan. Nah, berubah ya untuk mode-modenya. Jadi ada beberapa mode. Nah, sayang sekali kita karena pakai deep cool ya, yang nggak support dengan ARGB, dia nggak mulai. Nah, ini untuk ininya, brightness-nya. Oke. Ini untuk mengatur modenya. Oke. Nah, jadi kalau ada yang tanya bisa diatur dengan software nggak? Nah, kemarin kita udah tes pakai software yang Polychrome Sync karena kita pakai motherboard ASRock. Padahal untuk master liquidnya yang dari Cooler Master itu support dengan ARGB, tapi sayangnya nggak bisa. Untuk controllernya ini mungkin ya dari beberapa referensi yang saya lihat ada controller yang terbilang belum support, ada yang nggak support gitu. Jadi
seharusnya dia ngikutin, tapi di sini untuk fan-nya nggak ngikutin. Tapi ya udahlah, ya karena itu software mungkin masih belum support. Tapi ya ini kita bisa mengatur manual dari tombolnya, mengatur mode dari beberapa mode, kemudian bisa mengatur brightness RGB-nya. Nah, setelah saya menjelaskan beberapa positioning hardware dari gaming case ini, kita masuk ke kesimpulannya untuk soal gaming case GameX Braven C1 ini. Yang pertama, dia udah worth it banget buat kalian beli ya. Kalian lagi pusing-pusing pikirin untuk ngerakit PC, gaming case yang cocok itu apa ya? Nah, ini akan menjadi rekomendasi kalian untuk kalian gunakan. Apalagi untuk soal budget terbilang cukup pas lah di kantong kita, dia nggak terlalu mahal juga, itu sekitar 800 ribuan kurang lebih yang bisa kalian beli. Udah include 4 buah fan cooling plus dengan hub controller PWM nya yang V2. Oke, jadi bisa disinkronisasi, jadi nggak bingung-bingung lagi lah untuk sinkronisasi itunya, RGB nya. Yang penting fan coolingnya harus udah support RGB supaya bisa disinkronisasi ke motherboardnya nanti. Oke, untuk soal kelebihan lainnya dari gaming case GameX Braven C1 ini yaitu adalah teknologinya. Teknologinya ini bisa saya bilang bukan gimmick, tapi memang benar-benar lebih mendinginkan lah. Yang penting walaupun di sini udah terlalu adem banget, ada 8 buah fan yang bisa kita implementasikan ke gaming case ini plus dengan fan COC-nya ada di bagian belakang yang benar-benar bikin adem motherboard kalian dan VRM kalian. Jadi udah bagus banget ya dengan teknologi COC ini yang belum tentu ada di gaming case lainnya. Bahkan dia juga bisa untuk segala form factor untuk motherboardnya. Kayak yang saya pakai ini adalah ATX. Untuk support lainnya dia bisa pakai eATX, terus ada MATX sampai dengan yang ini itu ITX. Jadi udah support ke semua form factor motherboard. Nah, di setiap kelebihan pastinya dia memiliki kekurangan dong. Nah, jadi kekurangan yang pertama itu adalah soal manajemen kabelnya yang terbilang agak sulit lah, lebih sulit karena kebetulan di sini kayak kita pakai motherboard yang ITX, jadi ya manajemen kabelnya lebih sulit, lebih sempit aja gitu. Tapi nggak terlalu jadi masalah juga. Untuk kekurangan yang kedua yaitu adalah penempatan master liquidnya. Kita pakai cooling master yang saya itu lebih suka, atau mungkin nggak tahu lah, mungkin ada teori yang mungkin dari bagian horizontal seperti ini itu lebih pendinginannya lebih maksimal. Tapi ya di sini kita diharuskan untuk mengikuti standarnya, ternyata harus secara vertikal seperti ini jadi bagian depan. Tapi ya oke lah ya, nggak apa-apa, nggak masalah untuk kekurangannya. Kemudian untuk kekurangan yang ketiga yaitu adalah hub controllernya tadi. Oke, bisa diatur di bagian tombolnya, tapi sayangnya masih belum support untuk polychrome sync ke bagian software yang ada pada motherboard kita ini. Nah, tapi ya itu balik lagi masih pakai software yang lebih sulit, tapi untuk modenya atau mengatur brightnessnya kita bisa atur di bagian depan. Yang terakhir untuk kekurangan dari GameX Braven C1 ini ya, itu untuk bagian plat belakangnya, space untuk VGA cardnya. Kemarin kita salah positioning terlalu ke bawah yang nggak cocok dengan bagian soket motherboardnya itu, jadi kita harus naikin ke atas. Kemarin udah kita lobangin untuk bagian, dia ada plat untuk di bagian belakangnya sini, itu kalau kita pasang nggak bisa lagi. Berbeda dengan Fantech kemarin yang 3X Cobalt, itu kalau udah kita buka bisa kita pasang lagi. Cuman itulah kekurangannya, ini nggak bisa kita pasang lagi, kita lem juga nggak mungkin. Tapi ya oke lah, nggak ada masalah, ya bolong aja gini, jadi tampilannya ya kurang keren aja gitu. Mungkin itu aja untuk kekurangan dan kelebihannya. Secara kesimpulan ini worth it banget kalian beli di harga yang cukup pas banget, build quality yang oke. Jangan lupa untuk kunjungin beberapa e-commerce-nya dari GameX untuk peripheral lainnya atau hardware lainnya atau gaming case lainnya ya di GameX, yang nanti link pembeliannya akan saya sediakan di deskripsi video ini. Jangan lupa follow sosial media kita dan jangan lupa juga kunjungi websitenya GameX.
Oke, mungkin cukup sekian informasi review kita kali ini. Kalau video ini bermanfaat, silahkan share video ini ke teman-teman kalian. Kalau kalian merasa suka dengan video ini, silahkan like video ini. Oke, saya David Valianda. Apabila ada kesalahan, pamit undur diri. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.